Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Prof. Basu dan para dosen penguji. Perkenalkan, saya Roisa Iktinanul Aziza, mahasiswi Magister Sains Manajemen, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Wisata Gastronomi pada Perilaku Berbagi Pengalaman di Media Sosial dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Basu Swasta Darmista MBA. Untuk latar belakangnya, semua pengetahuan tentang segala sesuatu yang dirasakan seseorang saat mereka makan didefinisikan sebagai gastronomi oleh Brilian Safarin 1995 dalam Korish dan Muller 2022. Wisata, wisata gastronomi umumnya merujuk pada keaslian suatu hidangan dan keberadaannya yang khas di suatu tempat, wilayah, dan negara, mencakup area utama dari hidangan lokal. Menurut Sormas DKK 2016, gastronomi dipandang sebagai aktivitas penting dalam pariwisata yang menghasilkan keterikatan tempat dan perilaku berbagi pengalaman wisata. Namun, studi empiris yang dilakukan di Indonesia mengenai perilaku wisatawan terkait hubungan antara kualitas pengalaman kuliner, kepuasan pengalaman kuliner, dan niat berperilaku masih terbatas, sehingga kontribusi penelitian pada topik ini dinilai penting. Berikut ini adalah rumusan masalah untuk kesenjangan teoritis. Penelitian mengenai topik gastronomi, khususnya makanan tradisional, masih relatif baru. Masih sedikitnya publikasi terkait gastronomi, sehingga kontribusi yang bisa diberikan dari benua Asia dinilai penting. Selanjutnya, untuk kesenjangan praktis, gastronomi sangat bisa menjadi kekuatan Indonesia di bidang pariwisata dan ekonomi karena ada banyak sekali potensi dari gastronomi di setiap desa, kota, kabupaten, dan provinsi yang bisa digali dari hulu ke hilir. Masih banyak sekali hal yang belum dieksplor dan belum dikembangkan secara optimal. Selanjutnya, berikut ini adalah kesenjangan empiris. Berikut ini adalah pertanyaan penelitian. Eh, Satu, apakah pengalaman gastronomi, hiburan, pelarian, edukasi, dan estetika berpengaruh positif pada persepsi nilai fungsional? Nomor dua, apakah pengalaman gastronomi, hiburan, pelarian, edukasi, estetika berpengaruh positif pada persepsi nilai emosional? Kemudian yang ketiga, apakah pengalaman gastronomi, hiburan, pelarian, edukasi, dan estetika berpengaruh positif pada persepsi nilai sosial? Kemudian yang keempat, apakah persepsi nilai fungsional memediasi hubungan antara pengalaman gastronomi dan kepuasan? Nomor lima, apakah persepsi nilai emosional memediasi hubungan antara pengalaman gastronomi dan kepuasan? Kemudian nomor enam, apakah persepsi nilai sosial memediasi hubungan antara pengalaman gastronomi dan kepuasan? Kemudian nomor tujuh, apakah kepuasan berpengaruh positif pada perilaku berbagi pengalaman di media sosial? Kemudian nomor delapan, apakah keaslian berpengaruh positif pada perilaku berbagi pengalaman di media sosial? Selanjutnya, yang terakhir, apakah keterikatan perilaku konsumen di media sosial memoderasi hubungan antara kepuasan dan perilaku berbagi pengalaman di media sosial? Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab 9 pertanyaan sebelumnya. Kemudian pada penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama adalah teori ekonomi pengalaman oleh Pine dan Gilmore tahun 1998. Mereka membagi pengalaman menjadi 4 dimensi, yaitu hiburan, edukasi, estetika, dan pelarian, yang dibedakan oleh tingkat aktif atau pasif dan bentuk keterlibatan pelanggan dalam penawaran bisnis, yaitu penyerapan atau perendaman. Selanjutnya, digunakan juga teori persepsi nilai dari Zetemol tahun 1988 yang mendefinisikan persepsi nilai sebagai penilaian keseluruhan pelanggan terhadap kegunaan suatu produk atau layanan berdasarkan persepsi tentang apa yang diterima dan apa yang diberikan. Berikut ini adalah model penelitian. Eh, Hipotesis 1, hipotesis 1A sampai D, apakah hiburan, pelarian, edukasi, estetika berpengaruh positif pada persepsi nilai fungsional? Kemudian hipotesis 2A hingga hipotesis 2D, apakah hiburan, pelarian, edukasi, dan estetika berpengaruh positif pada persepsi nilai emosional? Kemudian hipotesis 3A hingga hipotesis 4D, apakah hiburan, pelarian, edukasi, estetika berpengaruh positif pada persepsi nilai sosial? Selanjutnya, untuk hipotesis 4, apakah eh, hiburan, pelarian, edukasi, dan estetika, apakah persepsi nilai fungsional memediasi hubungan antara hiburan, pelarian, edukasi, dan estetika pada kepuasan?
Kemudian hipotesis 5, apakah persepsi nilai emosional memediasi hubungan hiburan, pelarian, edukasi, estetika, dan kepuasan? Kemudian hipotesis 6, apakah persepsi nilai sosial memediasi hubungan hiburan, pelarian, edukasi, estetika, pada kepuasan? Kemudian, hipotesis 7 adalah apakah kepuasan berpengaruh positif pada berbagi pengalaman di media sosial. Kemudian hipotesis 8, apakah keaslian berpengaruh positif pada berbagi pengalaman di media sosial. Kemudian yang terakhir, apakah keterikatan perilaku konsumen di media sosial memoderasi hubungan antara kepuasan dan berbagi pengalaman di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan menggunakan metode kuantitatif, menggunakan survei lintas seksi sebagai strategi penelitian. Secara skala pengukuran penelitian ini menggunakan metode skala Likert yang berkisar dari skala 1, sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Untuk desain pengambilan sampel, terdapat 50 butir pernyataan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel minimum yang disyaratkan dari aturan 10 kali RDKK atau 2010. Sehingga total responden yang diteliti sebanyak 500 responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan dengan karakteristik wisatawan yang memiliki media sosial dan pernah menikmati kuliner di kota Denpasar, Yogyakarta, Makassar, Pontianak, Kupang, dan Ambon. Data diperoleh dengan membagikan formulir daring kepada responden dalam bentuk formulir Google. Data penelitian kemudian diolah menggunakan file SM. Berikut ini adalah definisi operasional variabel dari hiburan, pelarian, edukasi, dan estetika yang diambil dari LAIDKK 2020. Kemudian berikutnya definisi operasional dari persepsi nilai fungsional dan persepsi nilai emosional yang diambil dari LAIDKK tahun 2021. Kemudian variabel persepsi nilai sosial yang diambil dari Kim dan Park 2017. Lalu variabel kepuasan dan diambil dari LAIDKK 2020. Lalu variabel berbagi pengalaman di media sosial diambil dari Cina atau DKK 2023. Lalu keaslian diambil dari Anton DKK 2019. Lalu keterikatan perilaku konsumen di media sosial diambil dari Channel atau DKK 2023. Berikut ini adalah hasil prauji validitas pada sampel kecil dilakukan prauji dari validitas wajah dan validitas konten. Berikut ini adalah identitas responden. Kemudian setelah valid dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada sampel besar. Ada validitas konvergen, validitas diskriminan, dan kemudian uji reliabilitas. Lalu dilakukan prosedur pengujian hipotesis dari merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, lalu menguji uji statistik yang sesuai dengan tingkat signifikansi. Pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya dalam menginterpretasikan hasil uji. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan. Responden pada penelitian ini 72% adalah perempuan, kemudian 66% berumur 20-30 tahun, lalu 57% memiliki pendidikan terakhir SMA, lalu 48,6% berprofesi sebagai mahasiswa, kemudian 57,2% berpenghasilan per bulan kurang dari 1.500.000. Kemudian ada 95,4% responden memiliki akun media sosial Instagram. Selanjutnya 48,8% responden itu paling sering menggunakan TikTok sebagai media sosial. Selanjutnya dilakukan evaluasi model pengukuran atau outer model. Berdasarkan hasil analisis, seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,5. Dengan kata lain, tidak ada variabel yang harus dikeluarkan. Dari penelitian ini, semua variabel dan butir pengukuran yang digunakan telah valid. Selanjutnya dilakukan validitas diskriminan. Di sini validasi diskriminan pada penelitian ini juga telah terpenuhi dengan tidak adanya penguatan silang serta terpenuhinya kriteria Fornell-Harker di mana nilai AVE lebih besar daripada korelasi kuadrat antar konstruk. Kemudian dilakukan uji reliabilitas. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai gelombang alfa dan keandalan komposit untuk setiap konstruk melebihi ambang batas yang direkomendasikan yaitu 0,07. Oleh karena itu, dapat dinyatakan instrumen penelitian memiliki tingkat keandalan yang memadai.
Selanjutnya dilakukan evaluasi model struktural. Di sini menggunakan koefisien determinasi, di mana R square memiliki nilai antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 itu menunjukkan prediksi yang sangat akurat. Kita bisa lihat bahwa R square juga mayoritas dari variabel juga di atas 0,4, 0,5 gitu. Hanya satu variabel persepsi nilai fungsional yang 0,3. Kemudian untuk uji kesesuaian model, kita bisa lihat di tabel bahwa nilai SRMR itu ada di bawah 0,1. Kemudian nilai NFI itu juga mendekati angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa model itu telah memiliki kecocokan yang sesuai. Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis. Dari 27 jalur hipotesis, ada 18 jalur yang memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 atau hipotesis-hipotesis ini terdukung, sementara ada 9 jalur yang berada di atas 0,05 atau hipotesis-hipotesis ini ada 9 hipotesis-hipotesis yang tidak terdukung. Berikut ini adalah ringkasan hasil pengujian. Untuk hipotesis 1, kita bisa lihat bahwa pelarian, edukasi, dan estetika itu berpengaruh positif pada persepsi nilai fungsional, namun tidak pada dimensi hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi bahwa nilai fungsional, persepsi nilai fungsional itu umumnya didominasi oleh dimensi pelarian, edukasi, dan estetika. Artinya wisatawan itu merasa bahwa pengalamannya itu sepadan dari sisi nilai biaya ketika dia bisa mendapatkan pengalaman estetika seperti tampilan makanan yang menarik, kemudian ada edukasi di dalam wisatanya, dan juga merasakan bahwa situasi tempatnya itu berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Selanjutnya, untuk hipotesis 2, kita bisa lihat bahwa dimensi hiburan, edukasi, dan estetika itu berpengaruh positif pada nilai emosional, namun tidak pada dimensi pelarian. Hal ini menunjukkan bahwa perasaan, persepsi nilai emosional, perasaan afeksi yang dirasakan oleh wisatawan itu cenderung didominasi oleh dimensi yang berada di area seperti hiburan, pertunjukan, kemudian ada edukasinya, dan sajian tampilan kuliner yang menarik. Itu dapat memunculkan afeksi emosional yang positif dibanding merasakan bahwa tempat itu adalah tempat pelarian atau tempat yang berbeda dari tempat rutinitas sehari-hari. Selanjutnya, di hipotesis 3 kita bisa lihat bahwa dimensi pelarian, edukasi, dan estetika itu berpengaruh positif pada persepsi nilai sosial. Artinya, persepsi nilai sosial wisatawan itu cenderung dibentuk oleh 3 dimensi ini. Dimensi pelarian, edukasi, dan estetika, tapi tidak pada hiburan. Kemudian di hipotesis 4, kita bisa lihat bahwa persepsi nilai fungsional itu memediasi hubungan antara pelarian, edukasi, dan estetika, namun tidak pada hiburan. Di sini kita bisa melihat bahwa wisatawan itu cenderung bisa merasakan ketika biayanya itu sepadan, ketika dia merasakan pengalaman pelarian, edukasi, dan estetika yang kemudian membuatnya menjadi puas dibanding pengalaman yang bersifat hiburan. Selanjutnya untuk hipotesis 5, kita bisa lihat bahwa persepsi nilai emosional itu memediasi hubungan antara hiburan, edukasi, estetika, dan kepuasan, namun tidak pada dimensi pelarian. Itu artinya afeksi seseorang yang pada akhirnya merasakan kepuasan itu cenderung didominasi oleh pengalaman yang berkaitan dengan kuliner. Misalnya seperti tampilan kuliner, kemudian eh, hiburan pada saat menikmati kuliner, ataupun aspek edukasi dari kuliner itu sendiri dibanding aspek pelarian yang tidak terkait erat dengan kuliner tersebut. Selanjutnya, untuk untuk hipotesis 6, bisa kita lihat bahwa persepsi nilai sosial itu memediasi hubungan antara
pelarian, edukasi, estetika, dan kepuasan, namun tidak untuk hiburan. Hal ini kita bisa lihat bahwa wisatawan yang memiliki persepsi nilai sosial yang baik, yang kemudian merasa puas, itu didominasi oleh aspek yang sifatnya pelarian, edukasi, dan estetika. Di sini kita bisa lihat bahwa ada interaksi sosial yang kita rasakan ketika kita mencicipi kuliner. Misalnya seperti tampilan kuliner tertentu itu membuat menunjukkan status sosial seseorang. Atau ketika kita mampu memahami budaya daerah tersebut, kita belajar sesuatu dari daerah tersebut, itu juga bisa menciptakan nilai sosial yang kemudian membuat kepuasan pada wisatawan. Begitupun juga suasana yang mungkin jauh berbeda dari rutinitas biasa itu juga memberikan eh, sebuah nilai sosial yang tinggi bagi wisatawan dibanding hanya sekedar mengamati hiburan yang ada di destinasi wisata. Selanjutnya untuk hipotesis 7, kita bisa lihat bahwa kepuasan berpengaruh positif pada perilaku berbagi. Mohon maaf, pada hipotesis 7 kita bisa melihat bahwa kepuasan itu tidak berpengaruh positif pada perilaku berbagi pengalaman di media sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan itu kepuasan saja itu tidak cukup membuat wisatawan langsung mau berbagi pengalamannya di media sosial. Kemudian hipotesis 8, keaslian tidak berpengaruh pada perilaku berbagi pengalaman di media sosial, menunjukkan bahwa keaslian dari kuliner itu saja itu tidak berpengaruh langsung pada berbagi pengalaman media sosial. Wisatawan yang merasakan bahwa rasa dari makanan ini otentik ataupun makanan ini otentik pada daerah tertentu, itu tidak serta-merta langsung membagikan pengalamannya. Ada variabel seperti misalnya visual, tampilan kuliner yang menarik, itu jauh membuat seseorang itu lebih mau membagikan pengalaman dibandingkan dengan rasa atau budaya yang itu tidak bisa dievaluasi di media sosial. Kemudian untuk hipotesis 9, keterikatan perilaku konsumen di media sosial tidak memoderasi hubungan antara kepuasan dan perilaku berbagi pengalaman di media sosial. Di sini kita bisa lihat bahwa dampak memang keterikatan perilaku konsumen itu memiliki dampak seseorang ketika seseorang semakin terikat dengan media sosial, kemungkinan besar dia akan membagikan pengalamannya. Namun, ternyata dampak dari kepuasan ke berbagi pengalaman itu jauh lebih besar kecenderungannya ketika memiliki motivasi intrinsik yang besar. Jadi, meskipun memiliki keterikatan perilaku konsumen, membagikan konten di media sosial lebih sering gitu. Tapi motivasi intrinsik dari wisatawan tersebut tidak kuat, maka dia tidak akan membagikan pengalaman tersebut di media sosial. Berikut ini adalah kesimpulan. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara pengalaman wisata gastronomi dan kecenderungan berbagi di media sosial dengan fokus pada dimensi hiburan, pelarian, edukasi, dan estetika. Studi ini melibatkan 500 responden yang merupakan pengguna media sosial dengan pengalaman kuliner di berbagai kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Pontianak, Kupang, dan Ambon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa estetika, pelarian, dan edukasi secara signifikan mempengaruhi persepsi nilai fungsional, emosional, dan sosial yang meningkatkan kepuasan wisatawan. Sementara hiburan memiliki pengaruh yang kecil. Kepuasan dan keaslian tidak langsung mendorong perilaku berbagi pengalaman di media sosial, menunjukkan pentingnya elemen emosional dan narasi. Studi ini juga mengidentifikasi persepsi nilai sebagai mediator, tapi keterikatan konsumen tidak signifikan sebagai moderator dalam mendorong perilaku berbagi pengalaman di media sosial. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan wawasan tentang dinamika antara pengalaman wisata gastronomi, kepuasan, dan keterlibatan wisatawan di platform digital. Begitu adalah kontribusi penelitian, kontribusi teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam kajian wisata gastronomi dengan mengintegrasikan kerangka kerja teori ekonomi pengalaman untuk mengeksplorasi pengaruh pengalaman wisata gastronomi pada perilaku berbagi pengalaman di media sosial. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dengan menguji peran mediasi, moderasi, dan menambahkan variabel keaslian.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas penerapan teori ekonomi pengalaman dalam konteks wisata gastronomi, tetapi juga memperkaya literatur global dengan perspektif baru dari kawasan Asia, khususnya Indonesia. Selanjutnya, untuk kontribusi praktis, penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pengelola dan pemasar destinasi kuliner untuk mendorong perilaku berbagi pengalaman di media sosial. Pengelola destinasi dapat meningkatkan persepsi nilai wisatawan melalui elemen estetika, pelarian, dan edukasi, serta penyajian makanan otentik, suasana yang mencerminkan budaya lokal, dan aktivitas seperti tur kuliner atau sesi memasak. Selain itu, pemasar dapat mengintegrasikan pengalaman pelarian dan edukasi di mana wisatawan dapat berpartisipasi dalam sesi memasak langsung, tur kuliner, dan pelatihan tentang makanan lokal. Berikut ini adalah keterbatasan penelitian. Fokus penelitian ini pada perilaku berbagi pengalaman di media sosial membatasi cakupan analisis hanya pada satu bentuk ekspresi perilaku pasca kunjungan. Meskipun perilaku berbagi pengalaman di media sosial itu relevan dalam konteks era digital, bentuk lain seperti perilaku berbagi ulasan di website, destinasi, rekomendasi verbal, dan bentuk interaksi lainnya tidak dianalisis dalam penelitian ini. Kemudian, meskipun pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian itu efektif untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel, metode ini memiliki keterbatasan dalam menggali aspek-aspek subjektif atau naratif dari pengalaman wisata gastronomi. Data yang diperoleh dari kuesioner tertutup tidak memberi ruang bagi responden untuk mengungkapkan wawasan atau persepsi yang mungkin tidak tercakup dalam kerangka penelitian. Berikut ini adalah arahan penelitian mendatang. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan analisis dengan mengeksplorasi berbagai bentuk ekspresi perilaku pasca kunjungan lainnya, seperti ulasan di situs web destinasi, rekomendasi verbal, atau interaksi langsung dengan calon wisatawan. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang cara wisatawan membagikan pengalaman mereka setelah kunjungan, sehingga dapat mengidentifikasi pola perilaku berbagi yang beragam dan relevansinya terhadap promosi destinasi. Selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran untuk melengkapi kelemahan pendekatan kuantitatif dan dalam menggali pengalaman subjektif wisata gastronomi. Dengan wawancara mendalam, fokus group discussion, dan kuesioner terbuka, penelitian dapat mengeksplorasi perspektif, emosi, dan cerita unik dari wisatawan yang tidak tercakup dalam data kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengalaman wisata, baik dari segi pola umum maupun makna personal yang lebih mendalam. Dan terakhir, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi perbedaan pengalaman dan perilaku berbagi di media sosial berdasarkan karakteristik demografi tertentu, seperti generasi Z, generasi milenial, atau kelompok usia yang lebih dewasa. Setiap generasi atau kelompok mungkin memiliki motivasi, pola konsumsi media, dan preferensi yang berbeda terkait pengalaman wisata gastronomi. Dengan meneliti kelompok-kelompok ini secara lebih spesifik, peneliti dapat memahami kebutuhan dan harapan unik dari masing-masing segmen, serta memberikan rekomendasi yang lebih tepat bagi pengelola destinasi wisata atau pelaku industri kuliner. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.